Selamat pagi untuk anak-anakku yang saya banggakan dan saya cintai di kelas 11 IPS peminatan. Pagi hari ini kita memasuki atau kita sudah masuk pada kompetensi dasar yang kedua atau bab 2, yaitu tentang permasalahan sosial. Kalian sudah menyelesaikan tugas ya untuk materi ini, sudah membuat makalah tentang contoh-contoh permasalahan sosial dalam masyarakat. Pagi hari ini Ibu akan menjelaskan materi tersebut. Ya. Yang pertama, sering kita menyatakan bahwa masalah sosial, wah, si dia, si A, si B, si C itu sering membuat masalah. Nah, masalah itu sebenarnya apa? Masalah di sini adalah kondisi sosial yang dipandang oleh suatu masyarakat berbahaya bagi anggota masyarakat yang lain dan harus diberantas. Nah, itu artinya. Jadi permasalahan atau masalah sosial itu sesuatu yang tidak diharapkan oleh masyarakat itu, sehingga menimbulkan hal yang dirasa itu mengkhawatirkan dan perlu diberantas. Nah, anak-anak, hal ini dekat sekali dengan kehidupan kita. Bahkan ketika kondisi kita di kelas, sering ya, kita mau belajar dengan tekun, kita mau belajar dengan baik, kita mau belajar dengan niat untuk mendengarkan penjelasan dari guru, tetapi ada salah satu atau dua siswa kita yang membuat masalah. Tiba-tiba dia mencari perhatian, tiba-tiba dia memunculkan sesuatu yang menimbulkan bahan tertawaan atau ejaan teman. Itu contoh saja, contoh kecil dari permasalahan yang muncul di kelas kita. Nah, sekarang ini terjadi dalam lingkungan masyarakat. Nah, ketika permasalahan itu muncul dalam masyarakat, kita akan melihat ada dua elemen. Yang pertama adalah elemen secara objektif dan elemen secara subjektif. Elemen secara objektif artinya bahwa dalam permasalahan sosial ini menyangkut atau berkaitan dengan keberadaan suatu kondisi sosial masyarakat. Sementara yang subjektif itu menyangkut atau berkaitan dengan keyakinan, menyangkut dengan keyakinan di dalam masyarakat tertentu, dan itu perlu diupayakan untuk diselesaikan. Nah, kemudian kita sebelum membahas tentang contoh-contoh atau bentuk-bentuk permasalahan sosial dalam masyarakat, Ibu akan mengantarkan kalian dalam istilah-istilah, yaitu permasalahan sosial ini disebut dengan patologi sosial. Mengapa? Karena patologi sosial itu berarti bahwa itu merupakan suatu pekat atau penyakit masyarakat. Banyak sekali kita temukan dalam media massa yang disebut penyakit atau patologi sosial dalam masyarakat. Penyakit masyarakat, perjudian, kriminalitas, perampokan, kemudian tindakan-tindakan yang melanggar hukum, itu merupakan suatu penyakit masyarakat. Nah, anak-anakku sekalian, bahwa dalam patologi sosial ini kita akan melihat bahwa beberapa unsur dalam masyarakat itu sudah tidak memadai lagi. Kita bisa menggambarkan bahwa dalam organ tubuh kita, ketika salah dua dari organ kita itu mengalami ketidakfungsian atau ada yang sakit, maka dia dikatakan bahwa sudah tidak memadai lagi, tidak sesuai yang diharapkan dalam masyarakat, sehingga itu menimbulkan yang namanya pekat atau penyakit masyarakat, patologi sosial. Kemudian yang kedua, yaitu kita akan melihat bahwa pandangan masyarakat, kita akan melihat
sebelum terjadi permasalahan sosial itu meledak atau muncul, nanti akan muncul namanya disorganisasi sosial. Disorganisasi sosial ini memandang bahwa masalah sosial itu disebabkan oleh atau bersumber pada perubahan sosial. Kalian tahu, terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat, pembangunan, contoh pembangunan di sekitar kita, di Temon saja, pembangunan bandara dan kemudian pembangunan fasilitas-fasilitas pendukung, pembangunan-pembangunan yang ada di dalam masyarakat di Kulon Progo ini, kita akan melihat bahwa ketika terjadi perubahan sosial, maka masalah itu akan muncul. Pro kontra muncul dalam masyarakat. Ada sebagian orang yang merasa dirugikan dan kalau diuntungkan, mereka tidak akan mengatakan itu masalah. Nah, yang dirugikan, yang merasa mereka merasa dalam kondisi yang jauh berbeda dari yang sejak awal, itu merupakan suatu masalah. Jadi pandangan disorganisasi ini memandang bahwa masalah sosial itu bersumber pada perubahan sosial. Kemudian menurut pandangan teori konflik, ya, hampir sama tetapi sumbernya yang berbeda. Jadi masalah sosial itu bersumber pada konflik atau pertentangan. Bahwa ketika dalam masyarakat terjadi pertentangan, otomatis di situ akan muncul masalah. Dalam keluarga kita, contohnya adik dengan kakak, ayah dengan ibu, atau orang tua dengan anak, muncul konflik. Nah, itu merupakan suatu masalah. Bahkan ketika anak berangkat atau anak menjadi putus asa karena ada masalah dalam keluarga, kita sering menemukan seperti itu, ya. Atau kita bahkan mengalaminya karena itu dekat dengan kita. Itu pandangan teori konflik. Nah, kemudian setelah kita mengetahui bahwa beberapa sumber masalah itu muncul karena perubahan sosial dan karena terjadinya konflik di dalam masyarakat, kita akan melihat contoh bentuk-bentuk yang terjadi di dalam masyarakat. Yang pertama sudah dibahas oleh kelompok 1, ya, yaitu kemiskinan. Ya. Sering kita mengatakan bahwa kemiskinan itu merupakan kondisi seseorang atau kelompok yang dia tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya sesuai dengan taraf hidup masyarakat pada umumnya. Atau sering kita mengatakan dalam kondisi berkekurangan, pendapatannya di bawah, dan dia tidak cukup untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Itu yang disebut miskin. Kemudian faktor. Nah, sekarang faktor yang menyebabkan kemiskinan itu satu, karena faktor individu. Bisa jadi karena seseorang itu mengalami cacat atau mengalami kelumpuhan sehingga dia tidak bisa mencari atau mendapatkan pekerjaan. Kemudian yang kedua, faktor geografis, karena kondisi alam, karena tanahnya tandus, karena gersang, kemudian dia mengalami dalam kondisi tahap kemiskinan. Kemudian faktor yang berikutnya yaitu faktor ekonomi dan sosial. Nah, sering kita mengatakan bahwa Tuhan itu memberikan anugerah atau rezeki masing-masing sesuai dengan bagiannya. Nah, di sini ada orang-orang tertentu yang memang harus menjalani dalam kondisi hidup yang sederhana. Nah, ini menjadi kategori pada faktor sosial dan ekonomi. Kemudian yang kedua yaitu terjadinya kesenjangan sosial ekonomi. Nah, kesenjangan ini merupakan sebuah kondisi yang tajam atau berbeda sekali. Sehingga kita melihat bahwa dalam kondisi kesenjangan ekonomi, misalnya bahwa ketika dalam masyarakat itu terdapat golongan ekonomi kelas atas dan golongan ekonomi kelas bawah. Nah, di sini terjadi jarak. Kemudian dalam bidang sosial kita melihat misalnya ketika dalam masyarakat itu ditemukan, pada masyarakat perkotaan itu ditemukan sisi lain dari rumah bertingkat, pasti di situ akan ada di belakangnya adalah rumah-rumah kardus, orang-orang yang rumah tinggalnya di bawah jembatan.
atau mereka yang tidak memiliki tempat tinggal. Sementara di sisi lain ada masyarakat atau kalangan tertentu yang memiliki rumah lebih dari satu dalam kondisi mewah. Nah, ini dalam kondisi kesenjangan sosial ekonomi. Kemudian yang berikutnya yaitu ketidakadilan. Nah, sering kita melihat bahwa ketidakadilan. Nah, di sini pengertian dari ketidakadilan itu adalah tindakan secara sewenang-wenang terhadap pembagian sesuatu pada seseorang atau sekelompok orang, sehingga ada orang mengatakan terjadi ketidakadilan. Nanti banyak sekali ya contoh-contoh ketidakadilan di dalam masyarakat. Kemudian contoh berikutnya lagi ada pelanggaran lalu lintas, pelanggaran terhadap hukum, itu juga menjadi contoh dari masalah sosial yang muncul dalam masyarakat. Oke anak-anak, itu yang bisa Ibu sampaikan pelajaran kita pagi hari ini. Besar harapan Ibu bahwa setelah kalian membuat makalah itu, kemudian Ibu menjelaskannya, kalian bisa memahami, bahkan kalian bisa tahu, oh ya, permasalahan sosial yang muncul dalam kehidupan kita. Nanti kita akan lanjut dengan diskusi ya. Mari silahkan di GCR kelas forum kita, Ibu akan buka pertanyaan terkait dengan permasalahan sosial yang terjadi. Bisa ditanyakan kalau kalian belum paham, dan kita akan diskusi di forum kelas. Terima kasih perhatiannya, dan pembelajaran pada pagi hari ini Ibu akan akhiri dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, semangat untuk tetap belajar walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19. Tetap menjaga kesehatan. Terima kasih.